Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Di Kupas Berita kali ini kita nyengir aja sih. Kenapa? Kenapa tuh? Karena kami dibilang nyengir-nyengir aja bang. Tim Kata nyengir. netizen, jangan baper dibilang Enggak, begitu aja. Kan kita senyum. Pemirsa bisa Smile. melihat komennya di atas. Loh, Dia- ting. Ting. Oke. Oke, bahas apa kita Egra Hari hari ini ini? pembahasannya agak berat nih. Agak berat. Agak berat ya. Coba disampaikan Sin atau Egra. Egra, silakan. Pengantarnya. Jadi kemarin tanggal 13 September di Singapura, Paus Fransiskus yang sangat kita cintai ini buat statement bang, bikin statement. Salah satu statementnya adalah semua agama adalah jalan menuju Tuhan. Itu disampaikan dia, dan pas tanggal 17 September dia juga menyampaikan hal yang sama di Albania gitu. Nah, tapi ya sebenarnya ini statement yang bagus ya, karena kan memang semua agama mengajarkan kebaikan gitu. Dan ini juga membantah pemikiran orang-orang yang merasa agamanya itu adalah agama yang paling benar. Atau satu-satunya. Atau satu-satunya agama yang paling benar gitu. Beliau mengatakan gini bang, syukuri keberagaman tradisi Anda sebagai kekayaan yang diberikan Tuhan. Kesatuan bukanlah keseragaman, tambahnya. Dan keberagaman budaya dan agama kita adalah berkah dari Tuhan. Jadi, ya. Kesatuan gimana tadi? Kesatuan bukanlah keseragaman. Oke. Jadi justru adanya perbedaan agama kita, perbedaan keyakinan itulah yang sebenarnya konsep sebenarnya dari suatu kesatuan gitu. Oke, saya mau bilang bahwa jadi artinya gini nggak sih bahwa nggak apa-apa bahwa kita nggak seragam, ya. Yang penting kita bersatu. Ya, Itu gitu. Luar biasa ya. Itu disampaikan oleh Paus. Paus Fransiskus, orang nomor 1 nih guys, Di umat Katolik. Dan statement semua agama, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, agama kepercayaan, Sikh bahkan dia sebut Sikh, juga. itu adalah jalan menuju Tuhan. Gitu kan, ini menarik dan memang ada yang membantah ya kalau nggak salah. Membantah, ada Tokoh bernama tokoh-tokoh Joseph Strickland itu dia melalui X-nya dia membantah karena itu katanya Siapa Joseph Strickland ini? itu dia pendeta kalau nggak Oke, salah itu pendeta. salah satu pendeta di Texas. Di Texas. Nah dia bilang ini Paus nih menentang kitab suci atau apa gitu, dia bilang menentang kitab pernyataannya gitu. Menentang Yesus barangkali ya. Mungkin Karena ya. gini yang saya tahu, koreksi saya kalau saya salah ya. Saya pernah dengar bahwa ada banyak juga orang Kristen yang percaya, ini bukan Katolik ya, orang Kristen, Protestan kan, Cindy ini Protestan, menganggap bahwa satu-satunya jalan kebenaran adalah melalui Yesus. Iya, Betul ya? iya betul. Ya. Jadi wajar juga kalau Strickland ini langsung bilang bahwa wah Paus Gak bisa gitu dong gitu. Gak bisa gitu dong. padahal Paus ini kan sebetulnya konsepnya seperti wakil Tuhan ya dalam umat Katolik. Itu dia orang nomor 1 di antara 1,4 miliar Iya, dia pemeluk pemimpin Katolik tertinggi di gitu. pemimpin tertingginya kan. Ya, masa dibilang dia salah sih? Karena Paus ini juga menyampaikan statement itu di kalangan anak muda yang dia tuh menyampaikan bahwa jangan sampai nih kaum muda itu berdebat soal, ketika saya menyampaikan statement ini maksudnya tujuannya adalah jangan ada lagi anak-anak muda yang berdebat soal agama saya paling benar gitu kan. Karena kan tadi seperti yang dibilang, agama adalah jalan menuju Tuhan, menuju kebenaran, semua agama gitu. Jadi mungkin diharapkan tujuannya baik sebenarnya, jangan ada lagi entah di diskusi atau dimanapun agama gue lo yang paling benar dan langsung menjudge lo masuk neraka karena kan agama yang paling benar gue masuk surga kan, enggak gitu. Walaupun barangkali Paus itu tidak bicara sama kita nih, iya. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang dia sampaikan tuh sangat relevan lah ya sama hidup kita. Mungkin Cindy ataupun Egra bisa cerita tentang dalam, kan masing-masing belajar agama dong ya, dan kalian beragama kan, nggak taat amat sih, tapi kan beragama. Nah dalam hal ini nih, konsep tentang Tuhan atau agama yang semua agama adalah jalan menuju Tuhan gitu ya, itu selama ini bersejalan nggak dengan apa yang kalian pelajari selama ini? Siapa dulu mungkin? Ya.
Kalau aku tipikal orang yang, ini mungkin awalnya aku tipikal orang yang percaya bahwa memang semua agama itu mengajarkan kebaikan menuju, maksudnya benar gitu yang dibilang Paus. Dan kalau di dalam Kristen tadi yang seperti dibilang Bang Ade, bahwa satu-satunya jalan itu ada juga di ayat Alkitab buat teman-teman Kristen yang ini gitu. Di ayat Alkitab, aku lupa ayat apa. Kita buka. Kita buka. Itu aku adalah, ini Yesus. Ya, Yesus bilang, yang adalah Tuhan ya. Yang adalah Tuhan Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat melalui Bapa jika tidak melalui aku. Jadi intinya ya lo nggak bisa, kasarannya ke surga mungkin ya kalau tidak melalui aku gitu. Istilahnya jalan ini di Yesus ini gitu. Jadi ya mungkin itu yang kita yakini, umat Kristen yakini. Jadi selama ini kamu mempelajari bahwa adik Armando nih orang Islam nggak akan bisa masuk surga jika tidak melalui Yesus. Iya. Ya artinya karena saya orang Islam, artinya saya tidak melalui Yesus. Iya. Oke. Kamu nggak sedih tuh bahwa saya nggak masuk surga? Kamu kan surga nih ceritanya nih, ya sebagai pemeluk Kristen yang taat kan masuk surga. Terus di sana nggak ketemu saya. Sedih dong. Makanya kamu berharap saya masuk Kristen. Nggak gini. Coba deh kalimat itu ya. Kalau nggak melalui dia, melalui Yesus, saya nggak bisa masuk surga kan? Tapi bisa nggak seorang Islam datang dulu ke dia? Nanti nih di akhirat ya lewat dulu ketemu Yesus. Oh iya, Yesus tuh kami belajar loh dalam Islam. Anda tuh juga adalah nabi kami. Terus kata Yesus, oh iya silahkan. Bisa nggak ya? Aduh. Tapi intinya gini, saya mau bilang bahwa umumnya orang Kristen menurut Cindy juga belajar bahwa Kristen yaitu agama kalian adalah satu-satunya jalan menuju surga ya. Kalian belajar itu kan? Iya. Yang bisa dikatakan berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paus kan? Iya. Ya oke. Kamu? Kalau aku dari kecil itu memang sama kayak Cindy, diajarinnya itu agama Islam yang paling benar. Karena kita gak tahu ya, kalau di ajaran SD SMP aku memang bener-bener yang kayak Islam ini agama paling benar karena kan memang Tuhannya itu tidak terlihat gitu. Jadi dia paling benar karena tidak terlihat. Tidak terlihat dan kita nggak bisa mendefinisikan Tuhan itu seperti apa, nggak bisa ngedescribe Tuhan itu kayak apa. Kalau misalkan kita mau cari tahu nanti kita jadi gila gitu. Jadi Islam itu adalah yang paling benar katanya. Kalau Kristen kan kita bisa lihat itu ada patungnya, ada mukanya. Kan sorry, itu patung siapa? Patung Bunda Yesus Maria kan? Dan patung, patung Bunda Maria dan patung Yesus, bukan patung. Kan ada Tuhan yang paling the mighty God gitu ya. Baru kemudian ada Yesus kan? Ya Yesus himself itu bukan Tuhan yang Tuhan Bapa gitu ya. Kan kamu punya Tuhan Bapa, betul? Tapi kalau kita diajarinnya Trinitas. Iya Trinitas, betul. Tapi yang patung itu cuma Yesusnya kan? Bukan Tuhan Bapaknya kan? Iya. Tuhan Bapaknya ada bentuknya nggak? Iya. Gimana? Nggak, saya rasa enggak deh. Ya walaupun ada di lukisan yang kayak bapak-bapak kakek-kakek gitu ya, mau menjangkau gambar cahaya gitu. Cahaya. Tapi kan cahaya gitu ya. Jadi saya mau bilang sama guru kamu itu, enggak, di dalam Kristen juga bentuknya nggak ada. Jadi tanda gimana ya cara ngomongnya ya. Jadi tanda petiknya itu dia mengatakan kalau kayak Buddha Hindu itu kan kayak ada patungnya, Kristen ada patungnya, kayak mereka kan menyembah patung. Jadi sebenarnya berhala gitu. Iya kalau di Islam namanya berhala. Kok kamu tahu? berhala gitu. Jadi Islam adalah yang paling benar. Nah, mereka juga beranggapan kalau agama yang selain Islam kan menyekutukan Allah ya namanya, itu masuk neraka. Dan itu aku berpikir itu berhenti sampai 5 tahun belakangan. Karena sampai aku kuliah itu aku masih mikir, oh berarti kalau misalkan beda agama berarti nggak masuk surga gitu. Dan orang yang tidak taat Islam pun juga tidak masuk surga. Aku waktu itu mikirnya masih kayak gitu. Sampai 5 tahun yang lalu. Sampai 5 tahun yang lalu.
Kemudian pas aku punya banyak teman non-muslim, karena berarti memang yang dia percaya seperti ini, yang saya percaya seperti ini sama. Berarti memang hanya agamanya aja yang berbeda, tapi jalannya menuju Tuhan. Aku baru kebukanya itu 5 tahun belakangan. Lebih ke tata caranya. Lebih ke tata cara. Dan itulah yang dikatakan Paus sebenarnya kan. Dia menggunakan perumpamaan bahasa, dia bilang. Kita mungkin berbahasa yang berbeda-beda. Saya mengatakan saya adalah saya. Misalnya kamu orang Arab akan mengatakan saya itu ana. Kamu adalah orang Inggris misalnya menggunakan kata I. Tapi saya, ana dan I adalah punya makna yang sama. Apa enggak sesimpel misalnya kalau makasih ya, terus thank you, arigato, apa sih kayak kalau gitu. Kalau bahasa Korea apa? Kamsahamnida. Ya sebenarnya ungkapan terima kasih tapi dengan penyampaian yang berbeda gitu. Itu semua punya makna yang sama. Sekarang bayangkan kalau agama itu adalah seperti bahasa itu. Ya. Saya kalau menghadap Tuhan itu beribadat pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, saya sholat. Ada gerakan itu. Sholat. Kalau orang Kristen bernyanyi, berdoa, memuji-muji Tuhan, kayak gitu nyanyi lah intinya kan. Dengan caranya sendiri-sendiri. Cara sendiri-sendiri tapi sebenarnya sama satu tujuan. Itu juga. Nah, itu yang menurut saya itu yang ingin disampaikan oleh Paus ke kita semua, bahwa kita jangan sampai bertengkar gara-gara lu Kristen, lu Sikh, lu itu Konghucu, Hindu Buddha. Bayangin kalau semua orang yang taruhlah dalam Islam ya, taruhlah Islam tuh yang benar, yang masuk surga artinya cuman kami, ya. Sementara Cindy, kamu berbuat baik sebaik-baiknya, kamu membantu masyarakat, kamu nggak korupsi, kamu rajin ke gereja, kamu seperti Bunda Teresa, tahu nggak Bunda Teresa? Iya tahu. Yang membantu orang-orang miskin dan segala macam. Setelah sekian puluh tahun kamu hidup dengan cara yang seperti itu, kamu akhirnya ketika udah di akhirat tetap dinyatakan you are not supposed to go to heaven. Kenapa? Karena kamu bukan Islam. Jadi di mana letak keadilan Tuhan kan kalau gitu? Menurut saya ya. Tapi saya juga, kamu umurnya berapa? Jalan 23. Jalan 23. Jadi kalau 5 tahun 18 ya. Pada usia 18 kamu sudah tiba pada sebuah kesadaran tentang bahwa kita mungkin beda agama, tapi sebetulnya kita menempuh jalan yang sama menuju Tuhan. Dan I have to respect you. Ini kan seperti yang kita ingat bahwa ada orang-orang yang menolak dibangunnya gereja di dekat rumahnya karena menurut dia gereja itu membawa orang ke neraka. Bahkan yang sesama agama aja menolak nggak sih Bang? Pembangunan yang masjid Ahmadiyah itu kan? Itu kan juga Ahmadiyah. Ya belum yang orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Ahli surga. Mantap. Tapi saya mau bilang, coba deh kita bayangkan ya. Cindy menjadi Kristen kenapa? Karena memang kalau boleh jujur ya orang tua Kristen kan. Oke, stop di situ. Kamu menjadi Kristen karena orang tua kamu Kristen. Kamu menjadi Islam kenapa? Iya, karena orang tua. Orang tua. Nah, orang tua kamu Islam. Saya menjadi Islam karena orang tua saya Islam. Iya. Ya. Kamu memilih nggak lahir sebagai orang Kristen atau orang Islam? Enggak. Kamu? Enggak sih. Enggak. Saya juga enggak kan. Jadi kita adalah orang-orang yang ditakdirkan untuk lahir dari orang tua Kristen, orang tua Islam yang konservatif atau orang Islam yang liberal misalnya gitu ya. Kita kan nggak milih. Karena itu kalau kamu adalah anak Kristen, lahir dari keluarga Kristen, orang tuamu dua-duanya Kristen kan? Iya. Dan ke gereja. Iya. Kamu belajar dari sana kan? Kamu mendengarkan lagu-lagu Kristen, kamu baca buku tentang Kristen, para pemuka agamamu mengajarkan tentang Yesus. Ketika dia menjadi dewasa, wajar nggak dia kalau dia menjadi seorang Kristen? Wajar. Sama juga dengan dirimu, Egra. Sama juga dengan diri saya. Jadi kita tidak memilih. Betul. Kita ditakdirkan untuk menjadi Islam, menjadi Kristen. Mungkin ada penonton yang Hindu kali ya, ada penonton yang Buddha, ada yang Katolik, ada yang Sikh, atau bahkan yang tidak beragama. Iya. Jangan pernah menganggap orang tidak beragama tuh karena dia itu
orangnya rebel, pembangkang. Enggak. Bisa jadi karena memang dia dari kecil tidak pernah belajar tentang, ya bayangin orang-orang yang mungkin melihat agama itu munculnya adalah para pemuka-pemuka agama yang menyebarkan kebencian, kemarahan. Terus dia merasa bahwa why the hell? Kenapa saya harus percaya sama agama? Karena agama mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal dan segala macam. Dia choose to be atheist. Kalaupun misalnya memang berdasarkan statement Bang Ade bahwa ada loh orang yang ngomong ateis itu kok rebel apa, itu bagaimana dengan para penduduk Arab Saudi yang memang sebagian besar memilih untuk ateis? Sekarang. Mungkin nggak sebagian besar. Nggak sebagian. Ya, ada banyak kalau di barat, di beberapa negara barat memang udah mayoritas. Korea juga nggak sih? Korea mah udah. Korea Selatan. Udah. Iya. Makanya, apakah dengan sendirian mereka masuk neraka? Itu yang dikatakan oleh, atau paling tidak kita simpulkan sekarang ini adalah enggak dong. Masa hanya karena dia memilih menjadi umat agama apa, kemudian dia ditakdirkan untuk masuk neraka atau masuk surga, dan itu selama-lamanya loh. Permanen. Kita tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Kita nggak ada yang tahu orang masuk surga atau enggak, masuk surga atau neraka. Dan konsep surga neraka juga menurut aku masih, kalau menurut aku ya Bang, kayak ada tidak ya? Sepertinya ada, apa enggak ya gitu. Masih yang kayak mempertanyakan aja gitu. Bukan berarti kita menolak Kita cuma janganlah kalau misalkan ada orang milih buat gue mau pindah lah misalkan ke agama Hindu gitu. Wah murtad nih, udah neraka. Jangan, biarin aja, nggak apa-apa gitu. Dan kalau ada orang pindah agama tuh harusnya diterima sebagai sesuatu yang normal-normal aja. Hari ini dia mau jadi Islam, besok dia jadi Kristen, bla 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 bla. Hari ini Senin jadi Islam, Selasa Kristen. Ini kan sama aja dengan kamu kan penggemar film Korea, tapi kalau saya kan misalnya penggemar film Amerika. Tadinya saya sukanya sama film-filmnya Robert De Niro gitu kan. Tapi pada titik tertentu, enggak, lebih keren Al Pacino. Kan bisa. Manusia tuh bisa senormal itu, pindah-pindah itu. Kan konsepnya dulu aku kan pernah tuh kayak misalkan ada air, kalau di Islam kan kayak misalkan air di ngajiin jadi air yang diberkati atau kayak gimana gitu di Islam kan. Even Cindy pun pernah aku bilang kayak, Sin, kalau misalkan dari gereja kasihlah apa gitu kan. Terus dia bilang dia ngasih minyak perjamuan. Ya udah, aku biasa aja, oke. Gitu. Kayak maksudnya ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa itu gitu. Ya jadi ya mudah-mudahan ya apa yang diingatkan oleh Paus Fransiskus ini. Saya Islam, Egra Islam. Cindy juga bukan Katolik kan, tapi kita menganggap bahwa apa yang disampaikannya itu mudah-mudahan didengar oleh banyak orang, karena itu sangat-sangat berharga apa yang disampaikan dia. Betul. Dan jangan sampai ya itu tadi keyakinan soal agama kita yang paling benar itu justru membuat semacam kekacauan, menindas orang. Betul. Jangan sampai gitu. Ingat loh bahwa bayangin Islam sama Kristen bisa pernah berperang, namanya perang Crusader atau apa? Perang salib. Itu berabad-abad perangnya. Yang mati ratusan ribu orang barangkali. Kenapa? Karena perbedaan agama. Sedih gak sih Bang kalau misalkan ke depannya mungkin 10-20 tahun ke depan orang masih memperdebatkan agama, padahal di negara Indonesia masih memperdebatkan agama gue yang paling benar, padahal negara-negara lain tuh udah mikirin hal lain gitu, udah memikirkan kemajuan negaranya. Nah kita masih berdebat Islam paling benar, Kristen paling benar. Sedih aja Bang. Kalaupun kalian para penonton menganggap agama para penonton yang paling benar, keep it to yourself. Udah gitu. Oke, nggak apa-apa. Betul. Itu penting. Yang terakhir itu. It's okay bagi Anda kalau Anda menganggap hanya agama Anda yang paling benar. Gak apa-apa banget. Tapi keep it to yourself. Jangan sampai itu menjadikan alat untuk menindas orang. Jangan. Ya pokoknya jangan ya Dek ya. Jangan ya Dek ya. Kan kamu gak nyengir-nyengir kan jadi. Iya udah dari tadi tawa. Cengengesan enggak kan? Tolong buat siapa tuh tadi? Iya. Oke. Sabar ya Dek ya. Sabar. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Nah, kalau penonton ada ide-ide, Kak mau bahas ini, coba boleh komen di bawah. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.